Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan bagi kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dan pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri salat Jumat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan semoga terlimpah bagi panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Pada kesempatan ini selaku khatib perkenankanlah saya untuk mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas syukur dan takwa kita. Hanya dengan ketakwaan itulah kemuliaan diri yang hakiki akan dapat diraih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan di era globalisasi, saat ini kita harus menguatkan keyakinan tentang kebenaran agama Islam. Hal ini disebabkan banyaknya ujian berupa propaganda, permainan kata-kata, dan slogan yang indah yang mengatasnamakan moderasi dan toleransi beragama. Seperti ungkapan semua agama itu sama atau semua agama itu benar. Pernyataan itu dibuat dengan berbagai motivasi. Sebagian mungkin sengaja ingin menaburkan benih keraguan, membuat masyarakat menjadi bimbang dan ragu. Pada akhirnya hal itu akan mengaburkan nilai kebenaran dan melemahkan keyakinan umat Islam. Kita perlu mewaspadai akan hal itu. Kita sebagai umat Islam meyakini kebenaran agama kita dan menjadi hak kita untuk mempunyai keyakinan tersebut. Kebenaran agama ini bisa dibuktikan dalam 3 aspek, yaitu aspek keimanan atau tata keyakinan, aspek ibadah atau tata peribadatan, dan aspek aturan atau norma hukum. Argumentasi dalam 3 aspek tersebut bukanlah dogma, melainkan aksioma, yaitu kenyataan konkret yang mudah diterima oleh nalar sehat manusia. Dalam aspek pertama, yaitu aspek tata keyakinan, Islam mengajarkan pada manusia agar beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Satu, yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Islam juga mengajarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir kepada manusia sebagai contoh teladan dalam mengamalkan syariat Islam. Mari kita bahas 3 keyakinan ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebagai Tuhan atau sesembahan umat Islam memiliki sifat yang sangat jelas terdeskripsi di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu. Dia tempat bergantung segala sesuatu karena Dia Maha Kuat dan Maha Menang dan tidak membutuhkan bantuan yang lain. Bukti keesaannya adalah bahwa Dia tidak beranak ataupun diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya.
Artinya, Allah tidak bisa dipersonifikasi dan tidak bisa diwujudkan dengan apapun dan dalam bentuk apapun. Sebab semua yang wujud di dunia ini mempunyai status yang sama, yaitu makhluk Allah Ta'ala. Allah lebih agung dari alam semesta ini dan keagungannya tidak tergambarkan. Yang kedua, kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Sejak awal suratnya, kitab suci ini sudah menegaskan bahwa isi kandungannya tidak ada yang meragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat kedua. Dan dia membuka diri bagi siapa saja yang bermaksud menguji kebenarannya untuk menandingi atau mengalahkan isinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Namun ternyata, hingga saat ini tidak ada satupun yang mampu memenuhi tantangan itu. Ketiga, figur panutan pembawa ajaran agama atau risalah Islam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi prototipe, contoh ideal bagi manusia yang ingin meraih kebahagiaan hidup sejati, dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dia sebagai manusia biasa, bukan manusia setengah Tuhan, ataupun anak Tuhan, bukan pula dari kalangan malaikat. Itu semuanya memiliki hikmah, agar manusia dapat dengan mudah meniru perilaku dan kebiasaannya sebagai sesama manusia, yaitu tentang bagaimana mesti menjalankan kehidupan yang benar sesuai petunjuk agama. Mulai dari masa kecil, belajar, bekerja, berkeluarga, bergaul dan memimpin masyarakat, dan bahkan hingga akhir hayatnya. Semua itu sangat jelas bisa ditiru oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Aspek kedua yaitu tata peribadatan. Bentuk dan jenis ibadah dalam Islam memiliki filosofi yang mendalam. Mulai dari kewajiban bersuci dari hadas, kemudian berwudu agar suci baik secara lahir maupun batin. Dilanjutkan sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan secara konsisten sehari semalam. Semua itu merupakan ritual yang sangat khas sebagai sarana menyembah, mengagungkan serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kesempurnaan salat itu jika dikerjakan secara berjamaah untuk mengajarkan makna yang lain bagi seorang muslim, yaitu interaksi sosial untuk mempererat jalinan silaturahmi dan kesatuan umat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dengan ibadah salat ini, setiap orang beriman dipersatukan tanpa batas status sosial. Salat bisa ditunaikan dimanapun secara berjamaah, meskipun belum saling mengenal. Mereka memiliki kedudukan setara dan memiliki kewajiban yang sama. Demikian juga dalam ibadah yang lain, akan kita temukan hikmah kebenaran
dan kemaslahatan yang sangat luas seperti dalam puasa, zakat, dan haji. Aspek ketiga yaitu tata aturan atau norma hukum. Ajaran Islam membuat aturan yang tegas tentang perkara yang baik dan buruk, serta yang halal dan yang haram. Aturan Islam disyariatkan oleh Allah tiada lain, hanyalah untuk menjaga fitrah manusia agar terhindar dari kesengsaraan, penderitaan, dan kebinasaan. Sesuatu yang diharamkan pasti mengandung keburukan dan kemudaratan bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam, berjudi, berzina, meminum minuman keras, dan berinteraksi dengan riba diharamkan. Karena semua itu menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Segala aturan hukum dalam Islam sebenarnya hanya untuk mengajak manusia agar bisa meraih kebahagiaan hidup hakiki lahir dan batin. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa argumentasi tersebut menjadi faktor yang akan menguatkan iman kita, terlebih dengan adanya pernyataan jaminan dalam Al-Quran bahwa Islam ini dinyatakan sebagai agama yang sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah agar jangan mudah bimbang ataupun ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah 147. Demikian khutbah siang ini. Semoga iman kita semakin kuat dan tetap istiqomah, tidak tergoyahkan oleh isu-isu ataupun permainan kata-kata dari berbagai pihak yang akan membuat ragu dan kegelisahan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mujahidin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.